Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Semoga kita semua diberkati. Kembali lagi bersama Juru Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Apa kabar saudara-saudari terkasih? Semoga kita semua diberkati. Jangan pernah memandang orang lain sebelah mata, dan atau hati-hati, jangan cuap-cuap sesuka hati memberikan penilaian kepada orang lain. Karena di zaman kekinian kita mudah sekali menyalahkan orang lain. Kita mudah sekali menilai orang lain. Terkadang orang yang kita anggap salah belum tentu salah. Terkadang orang yang kita nilai belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Jadi hati-hati sekali ya. Akan lebih bijak jika kita menyibukkan diri kita untuk fokus menata diri kita sendiri, baik menata keuangan, menata kinerja, menata skills, menata kamar kita, dapur kita, halaman kita, kamar mandi kita. Lebih baik kita fokus di sana, sehingga hidup kita ada tingkatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ketimbang kita sibuk mengurusi orang lain, sibuk mengurusi kehidupan orang lain, tetapi kita sendiri belum tahu perahu kita ini arahnya mau kemana. Kita sebagai nahkoda atas hidup kita sendiri, kadang kita sendiri belum tahu ya arah masa depan kita kemana. Terkadang kita belum tahu ada nggak lagi sebulan uang untuk bayar cicilan kita sendiri. Sekali lagi, daripada sibuk menilai orang lain atau mengata-ngatain orang lain, mulailah belajar menyibukkan diri untuk mulai menata diri kita, baik pola pikir kita, pola makan itu untuk kesehatan ya. Terus pola hidup kita. Jadi dengan kita fokus dan menyibukkan diri untuk mengelola diri kita sendiri ke arah yang lebih baik, setidaknya Anda akan mendapatkan apa yang Anda impikan. Anda akan mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. Anda bisa meraih mimpi yang selama ini sekedar mimpi.
Hilangkan sifat iri, benci, dengki, dendam. Hilangkan kemunafikan. Belajarlah berbagi, tumbuhkanlah empati. Belajarlah mendengar, belajarlah memberi solusi. Jadi begitu. Jika ingin terjadi peningkatan secara spiritual, peningkatan secara aura, peningkatan ekonomi, ya kita harus belajar fokus saja dulu. Kita belajar fokus. Ya. Kita belajar fokus. Kita belajar berkomunikasi dengan hati kita sendiri. Kita belajar berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita belajar juga untuk lebih memahami arti dan tujuan hidup. Ya. Intinya begini. Terlalu banyak orang yang sibuk mengeluh, sibuk menyalahkan diri sendiri, sibuk menyalahkan keadaan, sibuk menyalahkan orang lain, bahkan sibuk menyalahkan Tuhan. Padahal kita sebagai manusia tidak terikat seperti sapi. Kita diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan dalam tanda kutip, tetap berada dalam koridor sosial dan budaya serta hukum. Saya ingin lebih memahami spiritual, ya oke. Lakukan meditasi, rajin-rajinlah sembahyang, belajar mengenal alam, belajar dari alam, belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk mengendalikan emosi, belajar untuk mengarahkan ego, karena kita semua memiliki ego dan butuh ego. Jika ego itu kita arahkan menjadi energi, maka kita akan menjadi manusia yang tak akan pernah lelah untuk berjuang. Kita akan menjadi manusia yang terus mau belajar. Ya. Yang paling penting yang harus dijadikan fondasi dalam hidup adalah rasa syukur. Ini fondasinya dulu. Rasa syukur dijadikan fondasi agar tercipta kedamaian dalam diri. Kemudian ada yang namanya perjuangan, semangat. Menggunakan akal sehat melihat peluang-peluang yang ada. Menggunakan semangat untuk terus berevolusi. Tidak ada satu hal pun, satu makhluk pun di dunia ini yang bisa terlepas ataupun terbebas dari yang namanya perubahan, dari yang namanya proses, dari yang namanya rasa.
berbagai rasa akan kita rasakan. Ada beberapa orang yang fokus menikmati setiap rasa. Ada beberapa orang yang tak peduli dengan rasa yang ia rasakan. Ada beberapa orang yang sibuk mengeluh atas apa yang ia rasakan. Padahal jika kita mau membuka mata, hati, dan telinga, ternyata dalam setiap perjalanan rasa kita diizinkan untuk memahami, kita diarahkan untuk mengetahui betapa pentingnya untuk menikmati, menghayati, menyelami setiap rasa yang diberikan. Rasa apa saja itu Pak Jero? Satu, ada rasa sayang, kasih sayang, cinta. Dua, ada rasa benci, kecewa, marah, ketidakadilan, kemiskinan, pesakitan. Ada juga rasa bangga atas kemenangan, bangga atas sebuah hasil atau rezeki. Tapi kita juga diberikan rasa kecewa, kegagalan, kekalahan. Jadi semua rasa itulah yang akan membentuk kita menjadi manusia cita rasa. Setelah kita merasakan segala rasa yang ada di dunia ini, merasakan, kemudian menyelami, mengambil intisari dari segala rasa atau dari segala hal yang kita alami dalam hidup, inilah secara pelan tapi pasti, bahkan secara otomatis akan menciptakan dan terciptalah kita menjadi manusia yang memiliki jiwa welas asih. Kepeduliannya pun tumbuh, empatinya akan ikut tumbuh. Jadi segala hal ini akan tumbuh bersamaan setelah kita mengalami berbagai hal yang disebut rasa. Dengan kita tahu rasanya cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, ya. Kemudian kita bisa menciptakan berbagai macam olahan rasa. Makanya ada seperti masakan Padang, kan? Sambal matah, masakan Madura, masakan Jawa, masakan Bali. Itu tercipta akibat paham rasa dan menciptakan rasa. Kita juga diberikan ujian, baik itu mendapatkan sesuatu, kehilangan sesuatu, diberikan sesuatu, memberikan sesuatu. Kita membuli orang lain, kita dibuli. Kita menghina orang lain, kita dihina. Kita dipuji orang lain, kita memuji. Jadi semuanya itu akan berjalan sesuai dengan alur. Jadi begitu.
Intinya sekali adalah jangan berharap menjadi manusia sempurna, tapi cukup berusahalah menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Jika saya salah, dia salah, mereka salah, bukan berarti mereka manusia bersalah secara utuh. Mungkin kita lupa bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu papa. Tapi sayangnya kita sendiri yang bahkan belum tentu lebih baik dari orang lain, kita sibuk menghujat orang lain, kita sibuk menghina orang lain. Anehnya lagi, kita tak segan-segan memberikan penilaian kepada orang lain. Bahkan sebenarnya jika dibanding-bandingke, jika disejajarkan, bahkan kita tak sepadan, 50%-nya aja kita tidak. Contoh nih ya, Anda melihat postingan saya, bahasanya mungkin agak lugas, agak belak-belakan, agak keras. Kemudian Anda menilai saya bisa sombong, mungkin dibilang mata duitan, dibilang tidak peduli orang lain, dibilang gila mungkin ya. Jadi akan ada 1001 spekulasi. Terus orang yang sudah tahu saya, apalagi sudah pernah saya layani, anggaplah ia yang sudah sakit 12 tahun atau di atas 1 tahun, kemudian berobat dengan saya, berjodoh, sembuh. Jadi ia pun tak akan tahu caranya berterima kasih, baik kepada saya ataupun kepada Sang Pencipta. Tapi ia yang belum kenal saya dan melihat satu postingan yang sebenarnya itu adalah sebuah candaan, akan dijadikan dasar untuk menilai saya, menghina saya, atau membuli saya. Padahal jika ketemu dengan saya langsung, diadu secara kecerdasan, wawasan, mungkin antara bumi dan langit. Anggap saja saya yang bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali. 5 bahasa ini saja saya untuk melawan dia sudah kalah. 21 kan. Berarti jika Anda ingin menilai saya, apakah Anda sudah lebih baik dari saya? Itu seumpamanya. Terus dari segi fondasi, saya korban perceraian. Yang menilai saya, yang menghina saya berasal dari keluarga yang utuh. Saya berjuang mati-matian menata diri sampai bisa jadi manajer. Dia dari keluarga yang utuh jadi karyawan biasa. Kelasnya sudah beda, kualitasnya sudah beda, penilaiannya jika dinilai sudah jauh. Saya dari kecil tidak pernah minta motor pada orang tua, walaupun ibu saya orang kaya. Saya tahu diri, ibu dan bapak saya sudah cerai. Saya bukan pengemis, saya bukan tipe peminta-minta. Dia, ibu saya, walaupun dia punya penginapan, punya mobil, punya tanah di mana-mana, tetap saja prinsip hidup saya,
Ibu saya seorang wanita, saya laki-laki. Ibu saya bisa, saya juga pasti lebih bisa. Jadi hidup itu harus berprinsip. Kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai pengemis, ya selamanya Anda tidak akan bisa berkembang. Tapi jika Anda memposisikan diri Anda sebagai bagian dari hal yang positif, modelnya begini, dia bisa, saya pasti juga bisa, kan? Ibu bisa, saya juga pasti bisa. Ibu seorang wanita bisa beli tanah, bisa buat rumah, bisa beli mobil. Ibu lo wanita, saya laki-laki. Saya bibit dari ibu. Ibu saya seorang bisnis. Apakah saya akan bangga makan ataupun tidur ataupun tinggal di atas tanah hasil dari kerja keras orang tua? Saya lebih baik tinggal di kos-kosan, saya lebih baik makan nasi dan garam, tapi itu murni hasil jerih payah saya. Makanya saya di sini ingin mengajak, hati-hati, jangan asal main nilai. Kadang-kadang orang yang Anda nilai itu orang yang sudah jadi. Manusia amfibi yang sudah bisa hidup di segala situasi. Kalau amfibi seperti buaya dan kodok, dia bisa hidup di dua alam. Nah, kalau manusia amfibi, dia bisa dihidup di segala situasi. Pertanyaannya, Anda sudah berani menghina orang yang bahkan Anda belum tahu, baik secara kualitas dan lain-lain. Lebih baik kita belajar saling mengingatkan, saling memahami, saling melengkapi, saling mendoakan. Bukan sibuk menilai orang lain, tetapi diri sendiri masih dalam kebingungan. Sibuk menghina orang lain, sedangkan hidup Anda sendiri masih hina gitu loh. Sibuk menyalahkan orang lain, sedangkan Anda sendiri saja belum tahu bagaimana caranya menghargai diri Anda. Belum tahu caranya membahagiakan orang tua Anda. Dan bahkan yang paling ekstrim, Anda belum tahu caranya membahagiakan diri Anda sendiri. Tetapi Anda sudah sibuk menilai, menghakimi, menyalahkan, membuli orang lain. Mari bersama-sama kita mulai belajar. Ya. Saya kadang-kadang ketawa melihat orang yang memandang saya sebelah mata. Bahkan terkadang pasien saya sendiri. Terutama di saat saya masih di Candi Dasa. Saya ngayahnya di kos-kosan cuma satu kamar. Satu kamar saja. Satu kamar, di terasnya saya isi kamar suci, terus di parkirannya saya sewa juga. Saya gunakan untuk ruang tunggu, tempat orang antre. Jadi cibiran-cibiran, istilahnya, tentu saja mereka tidak salah ya.
Karena yang mereka jadikan tonggak adalah tempat dan juga paras ya. Kalau secara tempat dilihat kos-kosan tuh. Terus secara paras, apa benar ini Balian gitu loh, potongannya seperti ini gitu. Omongannya belak-belakan. Tetapi setelah dilakukan pengobatan, di sanalah banyak yang terkesima gitu. Sudah ke dokter, masih sakit melilit, pergi ke puskesmas, malah seolah-olah mau mati, ditelepon dari puskesmas, katanya anaknya sudah sekarat, diajak ke sini, habis saya obati langsung ketawa-ketawa. Di saat semua keluarga temannya dan bosnya dia mengira itu sudah hari terakhir untuk dia, sudah setelah dimohonkan ditangani langsung ketawa-ketawa bercanda. Bahkan juga ada aparat ya yang sudah nyari 3 dokter, masih saja kebingungan, kesakitan, dibawa ke Candi Dasa, dilarikan, habis diobati sudah ketawa-ketawa. Ada yang sudah 2 hari tidak sadar, dibawa ke Candi Dasa langsung sadar. Jadi jangan pernah melihat atau menilai sesuatu dari sampulnya. Akan lebih baik buktikan saja langsung sendiri daripada mendengarkan apa kata orang atau katanya. Jadi begitu. Tetapi karena malam ini saya khusus membuat video ini untuk edukasi, pencerahan. Mohon maaf, saya lihat ada banyak pertanyaan ini, baik di TikTok dan juga di Facebook. Saya live di 2 tempat ini ya. Saya hanya ingin berterima kasih untuk pertanyaan dan hadiahnya. Jadi malam ini saya benar-benar ingin fokus memberikan pencerahan untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok, saudara-saudaraku yang ada di Facebook. Intinya saya ingin berbagi malam ini, mengajak saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada. Dalam agama Hindu ada istilah Tatwamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jika kamu bahagia, aku ikut bahagia. Jika kamu sukses, aku ikut bangga. Jika kamu sedih, aku pun ikut berduka cita. Jadi intinya sekali adalah jadilah dirimu sendiri apa adanya. Jadilah dirimu sendiri berkualitas. Jadilah dirimu sendiri terbaik. Jadilah pemimpin atas dirimu sendiri. Jadilah manajer atas dirimu sendiri. Karena dari sanalah awal Anda akan menjadi manusia yang mandiri, yang berempati, yang sukses, dan juga yang berdedikasi. Banggalah menjadi dirimu sendiri. Jadikanlah kekuranganmu sebagai kelebihanmu. Jadikanlah
kekuranganmu sebagai kebanggaanmu. Oke. Sekarang buat saudara-saudariku yang ada di TikTok, selamat malam, apa kabar? Semoga selalu diberkati. Saya juga ingin menyapa saudara-saudariku yang ada di Facebook. Apa kabar? Semoga selalu diberkati. Semoga yang hari ini dalam pesakitan segera mendapatkan jalan kesembuhan. Semoga yang hari ini dalam masalah, semoga diberikan solusi terbaik atas masalah yang dialami. Semoga siapapun yang tahun ini terlilit hutang, semoga segera terbayarkan lunas. Semoga berdamai, berbahagia, dan sejahtera. Dalam diri kita ada zat-zat yang berguna dan yang tak berguna. Jika kita terus bersyukur dan tersenyum, jangan sebentar, harus lama. Tersenyum, ucap syukur dalam hati, terima kasih Tuhan. Nah, di saat kita tersenyum dengan lebar, tertawa dengan alami ya, maka zat yang ada di sini dia akan keluar. Dia akan memberikan ketenangan tingkat tinggi. Maka tersenyum. Apa itu? Ada apa itu? Saya takut. Jadi begitu sebelah Sami ya. Maaf tadi ada kucing kayaknya itu. Jadi tersenyumlah. Maka zat yang ada di sini akan keluar. Di saat zat yang ada di sini keluar, maka Anda akan merasakan kedamaian. Maka Anda akan merasakan kebahagiaan. Ya. Tetapi di saat Anda panik, Anda khawatir, maka yang seharusnya zatnya di sini yang keluar, nanti zatnya akan keluar di pinggang. Makanya kalau orang panik itu dua dia. Kalau yang keluar zatnya yang di perut, maka akan sakit perut. Kalau yang keluar zatnya yang di pinggang, maka akan sakit pinggang. Itu otomatis. Ada juga orang yang terlalu banyak beban pikiran. Akhirnya yang keluar zat yang di perutnya. Itu namanya asam lambung. Akhirnya akan kena tukak lambung. Jadi gitu ya. Oke, semoga saudara-saudariku terkasih paham, bisa menghayati, bisa mengambil sisi positif dari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Intinya adalah janganlah sibuk menghina orang lain, ya.
Janganlah sibuk menilai orang lain. Jangan pula sibuk mengeluh. Tatalah dirimu sendiri agar ia memiliki nilai. Tatalah dirimu sendiri agar ia menjadi berkualitas. Kesalahan bukanlah dosa. Kegagalan bukanlah kehancuran. Dari kesalahanlah kita belajar. Dari kegagalanlah kita dapat pengalaman. Makanya dari pelajaran dan pengalaman inilah kita akan menciptakan sesuatu. Dan kita akan menjadi sesuatu. Semoga kita semua diberkati. Di malam yang berbahagia ini, atas restu dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, tanpa ada rasa merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling tahu, saya Jero Balenhiler hanya sebatas ingin berbagi, ya, hanya sebatas ingin berbagi. Jadi tidaklah lupa saya untuk meminta maaf jika ada salah-salah kata, ya. Baik kata-kata yang secara tidak sengaja menyinggung siapapun. Jadi sekali lagi Jero Balenhiler minta maaf. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna, tapi mari kita buat diri kita menjadi manusia yang berwawasan, yang bersahaja, yang beretika. Dan juga yang berproses. Teruslah belajar, galilah jati dirimu. Karena setelah kamu menemukan jati dirimu, barulah semua akan tertata. Setelah tertata, baru kemudian tercipta. Begitu. Semoga bermanfaat, saudara sami. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga kita semua diberkati. Om Santi Santi Santi. Rahayu.